Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21 pegawai tetap, tetapi NIK, NIK pegawai tersebut dianggap tidak ditemukan di versi Cortex. Bagaimana cara mengatasi hal ini agar tidak telat gitu ya, agar tidak kena sanksi? Pertama, silakan kita masuk ke Cortex sebagai PIC atau pegawai biasa yang telah diberikan role untuk membuat bukti potong PPh 2126 gitu ya. Kemudian kita masukkan NIK kita, kata sandi, kode keamanan yang ada di layar, lalu klik tombol login. Kalau kita isi seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Kita klik tombol login, maka kita akan masuk sebagai orang pribadi ya. Untuk melakukan impersonating NPWP perusahaan, maka kita perlu klik drop down daftar dari NPWP di atas ini. Kita klik, lalu kita pilih perusahaan yang akan kita buatkan bukti potong PPh 21-nya. Kita klik. Nah, sekarang bentuk badan hukumnya sudah berubah menjadi PT, dan di bagian atas ada penanda bahwa you are currently impersonating user, kemudian nama perusahaan ya. Untuk memulai membuat bukti potong PPh 21, kita klik menu e-Bupot, lalu kita pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Di video kali ini kita akan coba pegawai tetap. Kita klik ya, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Lalu kita coba cara key in atau langsung mengisi di website Cortex ya. Kita akan dibawa ke halaman ini. Kita klik tombol create e-Bupot MP, create e-Bupot MP. Kemudian kita pilih masa, misalkan Februari 2025, statusnya akan otomatis normal. Kemudian kita pilih pegawai asing, misalkan tidak. Kemudian kita masukkan NPWP pegawai kita. Nah, ketika kita masukkan dan si Cortex ini tidak menemukannya atau tidak dapat memvalidasinya, maka akan muncul pop-up seperti ini. TIN, ya, ini NIK 16 digit, saat ini belum terdaftar dalam sistem. Sistem akan otomatis menggunakan TIN 999, kosongnya ada 7 kali, 999, 000, ya, totalnya 16 digit, sebagai TIN penerima penghasilan pada bukti potong PPh 21. Apakah Anda setuju? Kita pilih ya untuk setuju, ya. Maka otomatis NPWP-nya akan diganti NIK atau NPWP pengganti, ya. Kemudian namanya akan otomatis terisi seperti ini, ya, penerima penghasilan garis miring NIK pegawai kita yang tidak valid tadi. Kemudian alamat akan terisi otomatis seperti ini, Jalan Gatot Subroto, KAF 40-42, Jakarta Selatan gitu ya. Kemudian nomor paspor kosong dan negara terisi otomatis Indonesia. Nah, sekarang kita isi status PTKP dari pegawai yang NIK-nya tidak valid tadi. Misalkan kawin dengan 2 tanggungan, ya kita pilih K garis miring 2. Kemudian posisinya di perusahaan, misalkan staff, kita isi staff. Kita scroll ke bawah ke bagian fasilitas perpajakan. Di bagian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor, kita pilih yang mana yang sesuai, misalkan tanpa fasilitas ya. Kemudian nama objek pajak, misalkan pegawai tetap, ya kita pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, kita klik. Maka jenis pajak, kode objek pajak akan terisi otomatis. Kemudian kita isikan bruto, ingat bruto kotor ya. Misalkan 35 juta kita isi di sini. Kemudian tarifnya akan terisi otomatis sesuai dengan status PTKP dan penghasilan brutonya berapa, misalkan 14% gitu ya. Kemudian pajak penghasilan yang dipotong, ya 14% dari bruto ini berapa, diisi di sini. Kemudian KAP akan terisi otomatis. Lalu NITKU atau nomor identitas sub unit organisasi, kita pilih cabang kita yang memotong ya. Kalau perusahaan kita tidak memiliki cabang, maka kita pilih yang utama atau yang pusat gitu. Kita klik, maka tombol submit akan bisa diklik. Nah, sekian panduan cara mengisi bukti potong PPh 21 pegawai tetap, tetapi NIK dianggap tidak valid atau tidak ditemukan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan NPWP pengganti. Untuk pegawai tidak tetap sama ya, kita akan masukkan NIK-nya. Kalau tidak valid atau tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi tadi. Persetujuan ya atau tidak, kalau kita pilih ya akan terisi otomatis. Itu ya, bye.